Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hamsatul Komaria. I will explain about application of song as a language learning media English for kindergarten student. Miftahul Ulum Barakleke. Pendidikan merupakan satu bentuk usaha yang bertujuan untuk menyiapkan peran hidup seseorang di masa depan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan. Pendidikan digolongkan menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pembelajaran bahasa dalam pikiran setiap orang merupakan hal yang sudah sangat biasa dan mudah, sebab orang-orang menganggap kita sudah menggunakan bahasa dalam keseharian kita untuk berkomunikasi. Mempelajari bahasa bukan hanya sekedar mengucap tanpa dasar, namun juga harus dapat memaknai dan mengerti arti dari kata per kata itu sendiri. Dan anak usia dini memperoleh kemampuan berbahasa dengan sangat cepat dan hampir tanpa adanya usaha yang keras dalam kurun waktu selama 3 atau 4 tahun pertama. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan perkembangan bicara. Semakin mampu orang berbicara, semakin kaya akan kemampuannya dalam menyerap bahasa tertentu, serta akan membuat rasa percaya diri anak meningkat dalam hal berbicara. Dalam masa prasekolah, kemampuan berbahasa berkembang sangat pesat seiring dengan kebutuhan untuk bersosialisasi dan rasa ingin tahu anak. Bahkan mereka juga lebih mudah untuk belajar bahasa selain bahasa ibu daripada orang dewasa. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mengingat bahasa Inggris sendiri sudah menjadi bahasa internasional dan digunakan oleh seluruh negara, akan sangat baik bila dilakukan atau dipelajari pada usia sedini mungkin, sebab pada masa itulah anak usia dini prasekolah sedang mengalami golden era, di mana anak-anak usia dini lebih cenderung menirukan apa yang mereka dengar, mereka lihat, dan mereka rasakan. Dan pembelajaran bahasa Inggris memerlukan strategi dan pendekatan yang efektif. Pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh seorang guru dalam menyampaikan materi secara enak dan menyenangkan, guna menarik perhatian dan minat anak tersebut dalam mempelajari bahasa Inggris, sehingga membuat anak usia dini menjadi kecanduan untuk mempelajari bahasa Inggris lebih lanjut. Guru harus membuat susunan kelas yang biasa saja, namun membuahkan penemuan luar biasa bagi anak-anak. Jadi dapat disimpulkan dari background of study di atas bahwa untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris pada siswa TK
Miftahul Ulum Berleke yang menggunakan lagu. Jadi rumusan masalah di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perencanaan pembelajaran di TK Miftahul Ulum Berleke. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris menggunakan media lagu di TK Miftahul Ulum Berleke. Yang ketiga ada bagaimana penelitian guru terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media lagu di TK Miftahul Ulum Berleke. Dan tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perencanaan pembelajaran di TK Miftahul Ulum Berleke. Dan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di TK Miftahul Ulum Berleke. Terus untuk mengetahui bagaimana bahasa Inggris menggunakan bagaimana kita mengetahui penggunaan bahasa Inggris menggunakan media lagu dan penilaian guru terhadap pelaksanaan pembelajaran di TK Miftahul Ulum Berleke. Manfaat dari penelitian di sini ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai perencanaan pembelajaran, khususnya terkait konsep penerapan musik sebagai media pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak usia dini. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan penelitian lain untuk dikaji lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak usia dini. Dan hasil penelitian ini juga menjadi acuan penelitian selanjutnya terkait dengan model penilaian guru terhadap siswa, terkhusus anak usia dini. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan atau menguraikan permasalahan berhubungan dengan keadaan atau status fenomena kelompok tertentu dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada proses serta dipandang cocok untuk memecahkan permasalahan perilaku manusia dan hal-hal yang bersifat tentatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa penelitian masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Hasil penelitian kualitatif bersifat subjektif sehingga tidak digeneralisasikan. Metode kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai jika peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Data dan sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selainnya adalah data pelengkap seperti data statistik, dokumen, arsip, dan data berupa foto-foto. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sebagai berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik wawancara interview. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara interviewers yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancari interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, agar data yang didapatkan valid, peneliti mewawancarai guru, orang tua murid, serta siswa TK Miftahul Ulum Baraleke itu sendiri. Aspek-aspek yang diamati oleh peneliti yakni lokasi penelitian, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran di TK Miftahul Ulum Baraleke. Nah, selanjutnya ada teknik observasi. Pedoman observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal apa saja yang digunakan dalam perencanaan hingga evaluasi program pembelajaran berbasis bahasa Inggris seperti RPP yang digunakan, silabus, materi, metode, proses, serta penilaian aktif yang dilakukan oleh guru. Aspek yang diobservasi meliputi lokasi dan setting penelitian. Teknik studi dokumen. Pedoman dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen, ledger, agenda, dan sebagainya. Dalam pedoman ini, data yang dicari adalah dokumentasi berupa foto atau gambar yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di TK Miftahul Ulum Baraleke. Penerapan lagu sebagai media pembelajaran bahasa Inggris, bentuk kondisi bangunan tempat belajar dan keadaan siswa, sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemaparan analisis data penelitian seringkali hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Namun dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang ditemukan dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data dan yang diberikan dengan realitas. Namun dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data ialah sumber dan metode. Sumber mengecek kembali data yang diperoleh dengan informasi dokumen serta sumber informasi untuk mendapat derajat kepercayaan adanya informasi dan kesamaan pandang serta pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis mencari fakta dari informan, kondisi siswa TK Miftahul Ulum Baraleke serta media lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa TK Miftahul Ulum Baraleke. Yang kedua, ada metode. Metode itu sendiri digunakan untuk mendapatkan keabsahan dalam penulisan hasil penelitian dalam perolehan data, dan peneliti mendapatkan dari berbagai informasi sehingga perlu adanya pengabsahan data untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terhadap narasumber serta mendokumentasikan berbagai kegiatan belajar mengajar di TK Miftahul Ulum Baraleke. Teknik analisis data. Teknik ini adalah cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah diperoleh dari peneliti di lapangan, yakni dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
Adapun beberapa proses dalam analisis data adalah sebagai berikut. Ada data collection, yaitu pengumpulan berbagai data yang terkait dengan penelitian yang ada di lapangan sebanyak-banyaknya. Peneliti melakukan proses pengumpulan data dari berbagai informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan ditelaah lebih lanjut dan dipilah-pilah. Data yang sesuai akan dianalisis sebagai laporan penelitian, sedangkan data yang tidak sesuai akan direduksi. Data reduction adalah mereduksi data, yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Data display adalah selanjutnya ada data display adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagam, hubungan antar kategori, vokal, dan lainnya. Conclusion, drawing, atau varying. Conclusion, drawing, or varying adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis, atau teori. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.